Duh, gue takut lagi. Besok gue harus keluar, ketemu orang-orang banyak. Kalau ruangannya tertutup gimana ya? Nanti kalau gue pingsan, gimana siapa yang nolongin? Kalau gue nggak bisa keluar dari sana gimana ya? Tapi gue udah lama lagi nggak ketemu teman-teman gue, kangen juga. Tapi gue nggak bisa. Guntur, Gur, ayo sini. Halo Tur, lu di mana? Halo, iya kenapa? Oh, gue lagi di kosan non, kenapa? Lu kenapa sih di kos mulu? Gak kemana-mana. Diajak main juga udah gak mau. Iya, tahu gue, sorry ya. Ayo sini, anak-anak lagi nongkrong, ayo main. Tapi kayak gue nggak bisa deh. Kenapa sih gak bisa mulu? Ya sebenarnya gue ngerasa cemas gitu kalau lagi di luar atau di tempat-tempat ramai kayak gitu. Kayak mau pingsan. Ya gue nggak tahu ya gimana ya, kayak nggak tahu ini kayak dari dulu kayak. Oh gitu. Oke, makasih ya Tur, lu udah berani cerita ke gua. Gua nggak tahu kalau misalkan selama ini ternyata lu ngerasa kayak gitu. Coba deh lu cari bantuan profesional, siapa tahu itu bisa ngebantu lu. Kalau lo mau bantuan gue juga boleh banget kok Tur. Oh iya kah, kayak gitu. Oke deh. Makasih ya non ya. Maaf ya kalau gue belum bisa ikut lagi. Ya, assalamualaikum. Dengan anjuran yang Noni berikan, Guntur pun akhirnya mencari bantuan profesional. Walaupun secara online, ia tidak mampu untuk datang langsung ke kliniknya karena kecemasan yang ia miliki. Meskipun begitu, ia mencoba untuk menjadi lebih baik dan menghubungi profesional. Halo semua, selamat datang di video edukatif kami. Hari ini kami akan membahas salah satu gangguan kecemasan yang mungkin tidak asing namun sering disalahpahami, yaitu agorafobia. Di sini kami ingin menegaskan bahwa video ini tujuannya hanya untuk edukasi aja. Jadi jangan gunakan informasi dalam video ini untuk mendiagnosa diri kalian sendiri ya.
Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami gejala atau gangguan kecemasan, bisa segera menghubungi profesional kesehatan jiwa. Dan teman-teman juga bisa menghubungi hotline sejiwa di 119 ekstensi 8. Nah, jadi apa sih agorafobia itu? Agorafobia ini berasal dari kata Yunani agora yang berarti tempat umum dan fobia yang berarti ketakutan. Nah, secara harfiah, agorafobia adalah ketakutan terhadap tempat umum. Tapi secara klinis artinya lebih kompleks. Ini adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut berlebihan terhadap situasi di mana seseorang merasa sulit untuk melarikan diri atau sulit untuk mendapatkan bantuan jika terjadi kepanikan atau situasi memalukan. Contohnya seperti berada di keramaian, menggunakan transportasi umum, atau bahkan sekedar meninggalkan rumah. Menurut DSM-5, diagnosis agorafobia diberikan jika seseorang mengalami ketakutan atau kecemasan yang intens terhadap 2 atau lebih situasi berikut. Yang pertama, menggunakan transportasi umum. Yang kedua, berada di ruang terbuka seperti parkiran atau pasar. Yang ketiga, berada di ruang tertutup seperti bioskop atau toko. Yang keempat, berdiri dalam antrian atau berada di dalam kerumunan. Dan yang kelima, sendirian di luar rumah. Individu menghindari situasi tersebut karena takut tidak bisa keluar atau mendapatkan bantuan jika terjadi serangan panik. Gejala tersebut harus bertahan setidaknya selama 6 bulan atau menyebabkan gangguan yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya dalam hidup seseorang. ICD-11 dari WHO pun menggolongkan agorafobia sebagai salah satu bentuk fobia spesifik dengan fokus utama pada kecemasan terhadap tempat-tempat sulit dihindari. Nah, selanjutnya ada teori psikologis tentang agorafobia. Yang pertama itu teori behavioral, menjelaskan bahwa agorafobia terjadi karena proses pembelajaran ketika seseorang mengalami serangan panik di tempat umum, ia mulai mengasosiasikan tempat tersebut dengan rasa takut, lalu mulai menghindarinya. Semakin sering dihindari, semakin kuat rasa takut tersebut. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini menekankan bahwa individu dengan agorafobia memiliki distorsi kognitif, seperti berpikir bahwa mereka akan kehilangan kontrol atau pingsan di tempat umum dan tidak mampu mengatasi situasi itu. Dan yang terakhir itu teori psikodinamik. Nah, teori ini mengaitkan agorafobia dengan konflik dalam alam bawah sadar. Misalnya, seseorang merasa tertekan oleh harapan sosial atau keluarga dan mengalami kecemasan yang dimanifestasikan melalui gejala fisik di ruang publik. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan agorafobia ini? Yang pertama, faktor biologisnya. Faktor biologis ini penelitian menunjukkan bahwa orang dengan agorafobia cenderung memiliki ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan GABA atau gamma aminobutyric acid. Nah, peran amigdala, bagian otak yang mengatur rasa takut juga sangat penting dalam gangguan kecemasan ini. Nah, yang kedua itu faktor psikologisnya. Individu dengan sifat kepribadian yang cenderung neurotik atau perfeksionis lebih beresiko untuk mengalami agorafobia ini. Riwayat trauma masa kecil seperti kehilangan orang tua atau mengalami pelecehan juga bisa menjadi faktor pemicunya. Nah, yang ketiga itu faktor sosial dan lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung atau gaya pengasuhan yang protektif bisa menumbuhkan ketergantungan dan rasa takut terhadap dunia luar. Itulah faktor-faktor dari agorafobia yang bisa menjadi pemicunya. Agorafobia tidak hanya menghambat aktivitas fisik, tapi juga mempengaruhi psikologis dan juga hubungan sosial. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bepergian, berhenti kuliah juga karena tidak bisa hadir secara langsung, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini meningkatkan risiko depresi, isolasi sosial, dan bahkan penggunaan zat adiktif sebagai bentuk pelarian. Agorafobia seringkali muncul sebagai komplikasi dari gangguan panik. Orang yang pernah mengalami serangan panik mendadak di tempat umum biasanya mulai merasa takut untuk mengulanginya dan akhirnya menghindari situasi serupa. Ini disebut avoidance behavior dan semakin diperkuat seiring waktu karena penghindaran memberikan rasa aman selama sementara.
Menurut National Institute of Mental Health, prevalensi agorafobia dalam populasi umum berkisar antara 1,7% hingga 4,7%. Perempuan 2 kali lebih mungkin mengalami gangguan ini dibandingkan laki-laki. Usia awal munculnya gejala biasanya berkisar antara umur 20 tahun hingga 30 tahun, dan seringkali dimulai setelah pengalaman traumatis atau tekanan hidup yang berat. Nah, bentuk penanganannya ada 3 macam. Yang pertama ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Merupakan terapi paling umum untuk agorafobia. Fokusnya adalah untuk membantu individu mengidentifikasi pola pikir yang tidak rasional dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Yang kedua ada Exposure Therapy. Pasien secara bertahap dipaparkan pada situasi yang ditakuti dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Terapi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling memicu kecemasan. Dan yang terakhir ada psikoedukasi, yaitu yang memberikan informasi dan pemahaman yang benar tentang gejala yang dialami agar pasien tersebut tidak merasa sendirian atau gila. Nah, selain penanganan terapi, ada juga nih penanganan lain yang dapat dipakai untuk mengatasi agorafobia, yaitu penanganan dalam bentuk obat-obatan seperti SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors dan SNRI yang sering diresepkan untuk menstabilkan mood dan mengurangi kecemasan. Nah, selain itu juga ada benzodiazepin yang juga digunakan untuk dalam jangka pendek, tetapi harus hati-hati karena berisiko ketergantungan. Terus kombinasi antara terapi dan obat terbukti lebih efektif daripada hanya salah satunya. Yaitu film Copycat. Nah, film ini juga menampilkan tokoh utama, yaitu seorang psikolog forensik yang mengalami agorafobia setelah hampir dibunuh. Karena itu, ia hidup dalam ketakutan, bahkan untuk membuka jendela saja dia susah gitu. Meskipun menarik ya film-film tadi itu secara sinematik, tapi banyak film itu cenderung melebih-lebihkan atau mencampur adukan agorafobia dengan gangguan lainnya, contoh seperti mungkin skizofrenia atau PTSD. Nah, representasi yang tidak jelas ini, yang tidak akurat ini bisa menyesatkan publik dan memperkuat stigma gitu. Oleh karena itu, penting bagi media sosial untuk berkonsultasi dengan ahli saat menggambarkan mengenai gangguan mental. Banyak orang yang mengira agorafobia itu hanya sebatas rasa malas atau sikap introvert. Padahal ini adalah gangguan psikologis yang memerlukan pendalaman dan penanganan yang serius itu. Miskonsepsi ini bisa membuat penderita merasa disalahpahami atau dianggap lemah secara mental, kan kasihan. Nah, keluarga juga harus berperan penting nih kalau misalkan ada salah satu keluarga yang mengalami agorafobia. Ya, gunakan keluarga ini untuk sebagai support system, menemani terapi, memberi penguatan positif, atau at least tidak menghakimi lah. Sekolah dan tempat kerja juga sebaiknya menyediakan ruang aman bagi individu yang mengalami gangguan kecemasan itu. Edukasi publik ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana gitu. Contohnya itu menyebarkan informasi yang benar dan mendukung kampanye mengenai kesehatan mental.
Nah, kalau kamu merasa memiliki gejala yang mirip seperti yang disebutkan tadi, tolong jangan mencoba self-diagnose dulu ya teman-teman. Hanya profesional kesehatan mental yang bisa melakukan diagnosis secara akurat. Kamu bisa menghubungi Sejiwa di 119 ekstasi 8 atau mendatangi layanan psikologi di puskesmas, di kampus, atau di rumah sakit terdekat itu. Nah, untuk Satgas Sejiwa dari Kemenkes RI itu di angka 119 ekstasi 8. Nah, untuk Yayasan Pulih ada di nomor telepon 021 788 42580. Dan kamu juga bisa mencari di layanan psikologi kampus atau universitas teman-teman. Apa saja situasi yang umumnya ditakuti oleh penderita agorafobia menurut DSM-5? A. Situasi sosial dengan orang baru. B. Situasi dengan ancaman nyata. C. Transportasi umum, ruang terbuka, ruang tertutup, antrian atau kerumunan, dan sendirian di luar rumah. Atau D. Semua ruang gelap dan sempit. Jawabannya adalah C. Pada DSM-5 menyebutkan 5 kategori situasi yang paling umum ditakuti oleh penderita agorafobia, yaitu yang pertama menggunakan transportasi umum, yang kedua berada di ruang terbuka, yang ketiga berada di ruang tertutup, yang keempat mengantri atau berada di kerumunan, dan yang kelima sendirian di luar rumah. Situasi ini ditakuti karena dianggap sulit untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan jika terjadi serangan panik atau kecemasan ekstrim. Apa perbedaan utama antara agorafobia dan panic disorder? A. Panic disorder hanya terjadi di rumah. Agorafobia terjadi di luar rumah. B. Panic disorder tidak menyebabkan kecemasan. Agorafobia menyebabkan kecemasan. C. Agorafobia bisa muncul akibat panic disorder yang berulang di tempat umum. D. Panic disorder adalah bentuk keringan dari agorafobia. Jawaban yang benar adalah C. Panic disorder adalah gangguan yang ditandai dengan serangan panik yang tiba-tiba dan berulang. Agorafobia sering berkembang setelah seseorang mengalami panic disorder di tempat-tempat tertentu, yang kemudian dihindari karena takut serangan itu terjadi lagi. Maka panic disorder bisa menjadi pemicu awal dari agorafobia. Terapi psikologis yang terbukti efektif untuk agorafobia antara lain adalah A. Hipnoterapi, B. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dan Exposure Therapy, C. Psikoanalisis jangka panjang, dan D. Hanya meditasi dan yoga. Jawaban yang benar adalah B. CBT adalah terapi utama yang digunakan untuk menangani agorafobia karena membantu mengubah pola pikir negatif dan perilaku penghindaran. Exposure therapy atau terapi pemaparan dapat dilakukan secara bertahap untuk memperkenalkan kembali penderita ke situasi yang ditakuti secara aman dan terkendali. Sementara itu, meditasi dan yoga hanya berperan sebagai pelengkap. Apa yang sebaiknya dilakukan jika kamu atau temanmu mengalami gejala yang mirip agorafobia? A. Mencari tahu lebih banyak lewat media sosial dan mendiagnosis mandiri. B. Diam-diam saja dan tunggu sampai sembuh sendiri. C. Konsultasi ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater dan hubungi hotline jika perlu. Atau D. Menyalahkan diri sendiri karena terlalu lemah. Jawaban yang benar adalah C. Diagnosa gangguan mental hanya bisa ditegakkan oleh tenaga profesional. Mencoba self-diagnose justru bisa menyesatkan dan juga berbahaya.
Jika kamu atau orang sekitarmu menunjukkan tanda-tanda agorafobia, segera konsultasi ke psikolog ataupun psikiater. Hubungi hotline seperti Sejiwa, yaitu 119 ekstensi 8, atau menghubungi layanan konseling yang ada di sekitarmu. Mencari bantuan adalah langkah awal menuju pemulihan. Salah satu film yang merepresentasikan tokoh dengan agorafobia adalah A. Joker, B. Parasite, C. The Woman in the Window, D. A Beautiful Mind. Jawaban yang benar adalah C. The Woman in the Window. The Woman in the Window pada tahun 2021 menggambarkan tokoh utama, Anna Fox, seorang psikolog anak yang mengalami agorafobia setelah trauma besar. Film ini memperlihatkan bagaimana tokohnya berjuang dengan rasa takut yang ekstrim untuk keluar rumah. Film ini sering dijadikan contoh representasi agorafobia dalam media populer.